Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah rabbil alamin wa syukurillah amma ba'd. Langsung saja, nama saya Nurul Iman Hidayah dengan NIM 2020 A1D008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas yang sudah diberikan oleh Dr. Siti Sanisa MSI dengan judul menyusun instrumen evaluasi belajar. Langsung saja ke materinya. Penyusun instrumen evaluasi belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyusun kisi-kisi. Yang kedua, penulisan soal. Dan yang ketiga, menelaah soal. Selanjutnya yaitu pengertian dari penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang membuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Selanjutnya yaitu syarat kisi-kisi yang baik. Yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu komponen kisi-kisi. Ada beberapa komponen kisi-kisi. Yang pertama, program atau jurusan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum yang diacu, jumlah soal, alokasi waktu, bentuk soal, jenis atau jenjang sekolah, materi, jumlah soal, dan nomor urut soal. Selanjutnya yaitu pertimbangan pemilihan KD yang diujikan. Urgensi, yaitu KD yang secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, kontinuitas merupakan KD lanjutan yang merupakan pendalaman dari KD yang sudah dipelajari sebelumnya, baik dalam jenjang yang sama maupun antar jenjang. Selanjutnya yaitu keterpakaian. KD harus merupakan KD yang memiliki terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kriteria indikator yang baik. Ada beberapa kriteria indikator yang baik. Yang pertama, membuat ciri-ciri TP yang hendak diukur. Yang kedua, membuat satu kata kerja operasional yang dapat diukur khusus untuk bentuk soal uraian dapat lebih dari 1. Yang ketiga, berkaitan erat dengan materi beserta SK dan KD. Yang keempat, dapat dibuat soal dengan bentuk yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Selanjutnya itu contoh format kisi-kisi. Jadi bisa kita lihat contoh daripada format kisi-kisi. Yang pertama, jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, satuan pendidikan atau SIEB, jenjang SMP, tahun pelajaran 2006-2007, kurikulum acuan KTSP, alokasi waktu 120 menit, jumlah soal 50 butir, bentuk soal IG, bentuk penilaian tertulis. Selanjutnya yaitu penulisan soal. Langkah-langkah penyusunan soal. Yang pertama, persiapan. Kumpulan bahan, sumber, dan referensi yang relevan. Yang kedua, baca standar kompetensi mata pelajaran secara komprehensif. Yang ketiga, jabarkan standar kompetensi menjadi indikator. Tuangkan pada lembar kisi-kisi. Yang keempat, tulis butir soal berdasarkan indikator pada lembar spesifikasi bahan ujian. Yang kelima, buatlah 2 set soal berdasarkan satu kisi-kisi yang sama. 6. Lakukan telaah soal yang menggunakan kartu telaah atau sebaliknya sebaiknya guru lain. Yang ketujuh, perbaiki soal yang kurang baik berdasarkan hasil telaah soal sekaligus tentukan naskah utama dan cadangan. Yang kedelapan, buatlah kunci jawaban soal dan norma penskoran sesuai petunjuk serta tabel konferensi secara terpisah. Dan kesembilan, konsultasikan dan mintalah pengesahan dari pengawas.
Selanjutnya yaitu kaidah penyusunan soal pilihan ganda. Yang pertama, materi. Di dalam materi terdapat 1. Soal sesuai indikator. 2. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. 3. Hanya ada 1 kunci jawaban yang paling tepat. Bahasa. Di dalam bahasa terdapat 1. Menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa kaidah bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa komunikatif. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau biasa budaya. Dan keempat, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama. Selanjutnya itu konstruksi. Di dalam konstruksi terdapat 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. 2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan. 3. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. 4. Pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang 5. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya jelas dan berfungsi. 6. Panjang rumusan pilihan jawaban relatifnya sama. 7. Pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan yang berbunyi semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar dan sejenisnya. Dan 8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau secara kronologis. Yang 9 yaitu butir jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Selanjutnya yaitu penelaah soal. Tujuan penelaah. Tujuan daripada penelaah soal secara kualitatif merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan setelah penulisan soal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membaca kembali dan mengkaji setiap butir soal agar diperoleh soal yang berkualitas baik sebelum soal tersebut dirakit dalam suatu perangkat soal yang diujikan. Hal-hal yang ditelaah, yang pertama materi, kedua konstruksi, dan yang ketiga bahasa. Prosedurnya itu menggunakan kartu telaah. Selanjutnya yaitu poin ke tujuan pengisian kartu telaah. Pengisian kartu telaah dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, mengisi identitas soal pada kartu. Kedua, membaca soal dengan seksama. Ketiga, mencocokkan soal dengan kriteria yang ada pada kartu telaah. Yang keempat, memberi tanda cek V pada kolom ya bila soal yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Yang kelima, memberi tanda silang X pada kolom tidak bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian tuliskan alasannya pada ruangan catatan. Jadi itulah hasil daripada presentasi yang bisa Anda bawakan. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.